untuk mencapai kesuksesan ini, baik itu dunia, apalagi akhirat, kata Allah. Kembali ke Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu duga untuk sukses itu bisa engkau raih dengan mudahnya saja? Dengan segampang itu. Kamu pengen sukses, langsung sukses. Tidak, kata Allah. Ya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum engkau diuji dengan ujian-ujian. Nih, yang selalu kita terjemahkan diksinya dengan kesulitan. Quran memilih redaksi yang lain. Ya, Quran menampilkan redaksi tantangan. Tantangan. Ujian. Masya Allah. Secara psikologis ini bagus. Coba. Kalau disebut sulit, kepikiran kita bayangannya kesulitan kan? Ya. Tapi kalau tantangan, ujian, ada motivasi kita untuk mengatasinya. Ya, tapi poinnya adalah untuk meraih kesuksesan itu, ya memang fitrahnya kita harus melewati ini. Masa-masa ujian, tantangan. Ya. Orang-orang dulu, kata Al-Quran, pengen sukses, mereka diuji dulu. Nggak bisa tiba-tiba pengen sukses, langsung sukses begitu saja. Tidak. Ya. Silahkan cek, ahli-ahli akhirat misalnya. Ya. Keluarga-keluarga langit, sahabat-sahabat Nabi, even bahkan Nabi sekalipun. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya sukses hanya menyeru saja, tidak mengalami kesulitan? Tidak. Yang dihadapi oleh beliau Abu Jahal, ya kan? Abu Lahab, bahkan bagian dari keluarganya. Beliau pernah dilempari di Taif, beliau pernah diserang, belum pernah dipersekusi, ya. Beliau pernah bahkan diembargo, beliau pernah diancam, bahkan mengalami puncaknya, yaitu dikepung, ya 100 orang pasukan khusus, ya nyawanya dipertaruhkan di situ. Jadi untuk mencapai puncak dakwah pun selevel Nabi Muhammad SAW, yang ahli surga itu harus menghadapi banyak tantangan. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Kita ingin sukses dan tidak ingin menghadapi tantangan. Siapa kita? Ya. Oke, kita lihat ke sahabat. Bagaimana seorang Abu Bakar sukses? Bagaimana seorang Utsman sukses? Kalau dalam konteks usaha, Abdurrahman bin Auf, apakah langsung sukses begitu saja? Tidak. Beliau harus kehilangan asetnya dulu di Mekah. Kehilangan harta bendanya, dipaksa pergi dari Mekah ke Madinah, saat itu masih Yathrib, dengan hanya baju yang melekat di badannya saja. Dan itu menjadi tantangan terbaik. Sampai kemudian sukses, sampai kemudian bahkan kapaknya terbuat dari emas. Jadi fitrah yang kita hadapi, jika memang kemudian kita ingin meraih kesuksesan, maka pasangan sukses itu, sukses sama dengan ujian. Sukses sama dengan tantangan. Dalam bahasa sebagian orang, sukses sama dengan kesulitan. Sukses sama dengan mengatasi problem. Jadi kalau ada orang pengen sukses, nggak pengen punya masalah, itu artinya dia belum siap mendapati kesuksesan itu. Ya, jadi ciri orang hebat, setiap orang yang ingin sukses, maka dia sudah siap menghadapi tantangan-tantangan yang dimaksudkan. Even itu bahkan dalam kehidupan dunia. Silahkan cek. Ya, kita ambil contoh non-muslim, jangan hanya orang beriman. Baik, mari kita lihat. Thomas Alva Edison, berapa kali percobaan untuk bisa mendapatkan apa yang kita bisa hasilkan saat ini? Ya, bohlam dari lampu dan sebagainya. Berapa kali percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan di pesawat itu? Berapa kali percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan safety dari kendaraan yang kita kendarai pada saat ini? Jadi semua orang sukses pasti butuh tantangan yang harus dilewati. Ini poinnya. Jadi kalau Anda katakan, sekarang kita mengalami kesulitan, cara berpikirnya kita balik. Balik. Semakin tinggi kesulitan yang kita hadapi, cara berpikirnya kita balik. Semakin dahsyat kesuksesan yang sedang Allah persiapkan untuk kita raih. Hanya persoalannya, kita mau nggak jadi golongan yang bangkit itu. Bukan cuma menatap kesulitan itu dan meratapinya. Bangkit, maju, jadi bagian yang bisa mendapati solusi itu semua.